Jadi gini, di dalam hukum adat disyaratkan bahwa salah satu wilayah untuk diangkat menjadi tanah adat itu minimal dia punya 3 komponen. Dia punya pemerintahan adat, punya pengurus adat, punya wilayah, dan punya aturannya. Aturan itu misalnya ketika dia melanggar, dia dilakukan hukuman adat. Hukuman adat, ada ya. Nah, Sulawesi Barat itu yang sepengetahuan saya ada beberapa wilayah yang diklaim sebagai adat, tapi ingat ada syarat tambahan bahwa kalau ketika dia akan diakui sebagai masyarakat hukum adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju. Ini masuk episode ketiga dalam tajuk di season ketiga ini, yaitu bersuara, bercerita seputar aksara dan karsa. Nah, ada yang menarik kita bahas di episode 3 ini karena kalau 2 episode sebelumnya kita bahas tentang komunitas literasi. Nah, di episode ini yang menariknya karena kita tidak bahas literasi dalam tanda kutip baca tulis nih. Kita mau bicara tentang literasi pertanahan. Kenapa ini penting? Karena ya kita tahu banyak hal yang terjadi di luar sana, di sekitar kita, isu-isu pertanahan yang barangkali banyak orang yang belum tahu tentang pertanahan seperti apa. Jadi untuk itu kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menghadirkan satu narasumber yang akan bicara banyak tentang itu, tentang pertanahan. Ada Pak Nazarudin. Yes. Apa kabar Pak? Siap, alhamdulillah baik, selalu sehat. Dan tidak hanya Pak Nazarudin, kita juga di sini ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ada Bapak Muhammad Fauzan Basir. Iya, yang tidak familiar ini karena kita sering panggilnya Kak Uut ya, ada Kak Uut di sini. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Spiritnya masih terjaga ya di bulan suci Ramadan, memasuki 10 Ramadan ini. Nah, barangkali supaya tidak terlalu banyak pembukaan ini, kita langsung masuk nih ke pembahasan kita di episode 3 ini. Mungkin saya mulai dari Pak lagi. Kita mulai dari Kaut nih. Tentang barangkali bisa memperkenalkan secara ringkas dulu nih. Kenapa sih harus ini? Kenapa kita harus bahas ini? Oke. Jadi terima kasih ya Pak Nas atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di ruang podcast kita. Sebenarnya ini mimpi yang kemudian terwujud di tahun ini ya, karena harapannya tahun kemarin di beberapa sesi podcast kita berharap isu ini atau hal ini sudah kita angkat, cuma memang karena waktu dan beberapa hal lain sehingga komunikasinya belum tersambungkan. Hari ini perpustakaan di tahun 2025 ini semangatnya perpustakaan ini akan hadir untuk Mamuju yang literat gitu, sehingga konsepsinya itu perpustakaan juga menjadi tempat untuk mengkonfirmasi kegalauan, segala bentuk tanda tanya yang kaitannya dengan hal-hal yang banyak dibincang. Nah, itu yang kemudian kita coba juga angkat ke permukaan untuk kemudian kita menemukan sebenarnya atau mencari bentuk seperti apa sih sebenarnya ini barang. Seperti tadi yang disampaikan Safri di awal, bahwa isu-isu terkait pertanahan ini memang hal yang begitu menarik, ya hangat. Bahkan ngomong sedikit salah, tidak ngomong salah, jadi bingung juga. Apalagi kalau tidak berdasar ya, tidak ada pengetahuan tentang itu. Sehingga kemudian malam ini, hari ini, alhamdulillah Pak Nasar hadir di sini untuk mencoba ya, minimal menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan atau kegalauan yang kemudian hadir di tengah-tengah kita gitu terkait pertanahan ini. Mungkin seperti itu sampai. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah latar belakang kenapa kemudian kita mengundang Bapak Nazarudin ini. Jadi saya informasikan dulu bahwa Bapak Nazarudin ini merupakan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi ini mungkin waktu yang paling tepat untuk mengeluarkan segala undang-undang kita sebagai warga biasa ini. Pertanyaan silakan hubungi nomor teleponnya. Itu langsung disampaikan kepada Kak Nas ya. Saya pertanyaan Kak Nas saja. Nah, barangkali kita bisa mengawalinya dengan bagaimana sih sebenarnya sekarang ini sistem pertanahan kita. Nah, khususnya proses administrasinya seperti apa? Ya, baik. Tapi sebelum itu mungkin kami mungkin mewakili kantor pertanahan Kabupaten Mamuju itu mengapresiasi Pak Kadis. Jadi memang kegiatan ini, podcast ini salah satu
wahana untuk sambil mensosialisasikan kegiatan pertanahan. Oh, siap. Bahwa memang informasi pertanahan itu memang tidak boleh tertutup, harus terbuka, dan kegiatan ini cukup diapresiasi oleh Bapak Kepala Kantor sebenarnya. Terkait masalah sistem pendaftaran tanah di Indonesia, menganut selalu menginduk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria khusus untuk pertanahan. Jadi ada dua hal ini sebenarnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional itu dikenal untuk istilah kementerian di tingkat pusat. Nah, lalu kemudian di tingkat provinsi itu dikenal dengan istilah kantor wilayah. Nomenklatur bahasa tata ruang sudah tidak ikut. Kenapa? Karena di daerah tata ruang itu kembali ke provinsi, untuk ya. provinsi, kemudian di kabupaten masuk di dinas PUPR biasanya seperti itu. Nah, sehingga kalau untuk di kantor pertanahan disebut dengan istilah kantor pertanahan. Jadi dia masuk khusus untuk wilayah pertanahannya. Nah, bagaimana sistem pendaftaran tanahnya? Sistem pendaftaran tanahnya itu menganut beberapa tahapan. Ada sistem pendaftaran menggunakan sistem sistematik istilahnya dan sporadik. Sistematik itu adalah sistem pendaftaran yang menyeluruh langsung dalam satu wilayah. Nah, kegiatan ini biasanya itu kegiatan dikenal dengan istilah proyek. Prona ya. Nah, dulu dikenal istilah Prona. Ya. Sekarang berubah nama menjadi PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi sistemnya itu dalam satu, kita tetapkan penetapan lokasi dalam satu wilayah. Misalnya kecamatan, misalnya kelurahan Karema. Jadi seluruh kelurahan Karema itu harus terpetakan. Oh iya. Sistemnya seperti itu. Nah, biasanya ini didanai oleh APBN pusat. Gitu. Jadi seluruh kegiatan tahapan pendaftaran tanah didanai oleh pusat. Terus yang kedua ada yang namanya sistem pendaftaran tanah sporadis. Sporadis. Sistem pendaftaran sporadis ini, di mana sistem pendaftarannya dia bagian per bagian. Biasanya itu dimohonkan oleh pemohon. Jadi misalnya Pak Kadis personal. Pak Kadis punya tanah misalnya di Simboro. Belum ada. Nanti ada setelah ini Pak Kadis. Iya. Anggaplah misalnya seperti itu ada. Nah, Pak Kadis ini mensertifikatkan, maka seluruh kegiatan pembiayaannya itu ditanggung oleh Pak Kadis sendiri, tidak ditanggung oleh negara. Pak Kadis melengkapi berkas, kemudian setelah lengkap dibawa ke kantor pertanahan. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau sistematis itu dibawa oleh pusat, sporadik itu individu per individu. Kurang lebih seperti itulah kira-kira untuk pendaftaran tanahnya. Saya bertanya dulu nih terkait. Iya, kan udah tadi pasti ini sudah banyak sekali di kepalanya Kak Utin yang mau ditanyakan. Terkait sporadis dan prona yang biasa dengan PTSL sekarang ini, apakah ada persyaratan? Kan biasanya ya kalau misalnya bansos nih harus masyarakat miskin dan lain-lain. Kalau PTSL ini, apakah ada persyaratan khusus untuk kemudian ikut, atau memang dia program nasional siapa saja bisa ikut, atau seperti apa? Iya, karena dia program nasional, maka siapapun bisa ikut. Cuman perbedaannya adalah harus dilakukan penetapan lokasi terlebih dahulu. Jadi ketika ditetapkan lokasinya kelurahan A, maka tidak boleh mengambil di luar dari kelurahan A. Itu sistemnya. Nah, kemudian dari sisi persyaratan pada umumnya sama. Jadi tetap menyiapkan bukti identitas diri, kemudian fotokopi dokumen kartu keluarga, kemudian fotokopi pajak bumi dan bangunan yang terbaru. Kemudian di Mamuju itu membuat surat penguasaan fisik bidang tanah atau dikenal dengan istilah sporadik. Melalui kelurahan ya. Melalui kelurahan. Nah, cuman yang harus digarisbawahi bahwa sporadik itu bukan bukti kepemilikan. Dia hanya bukti bahwa dia hanya menguasai. Belum memiliki. Dia belum bisa jadi alas hak gitu. Bukan alas hak. Nah, alas haknya adalah dasar perolehan dari mana tanahnya itu diperoleh. Apakah dia kwitansi kalau dia jual beli betul. Kalau misalnya dia pemberian apa hibah, bukti hibah. Kalau warisan sudah meninggal, bukti warisan, surat keterangan ahli waris, pembagian warisan, atau mungkin kalau dulu sebelum perang dia sudah kuasai lokasi itu, berarti kan dia garap sendiri. Bukti surat rinci. Nah, cuman untuk istilah rinci itu kan di Sulbar tidak ada sama sekali. Yang ada itu rinci itu di daerah Sulawesi Selatan. Rinci. Itu yang menarik karena saya pernah dapat rinci tapi di Pasangkayu. Iya. Yang masih Belanda kan ada. Betul. Saya dapat itu. Itu statusnya masih legal ya? Nah, rinci itu alas hak ya?
itu termasuk alas hak. Cuman khusus untuk rinci, bukti penguasaan sebelum zaman pada saat zaman Belanda itu, sebagaimana yang viral mungkin di Betul, beberapa media sosial, itu dibatasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 kalau nggak salah, itu membatasi tentang ya maksimal dia penggunaannya setelah tahun 2026 ketika tidak didaftarkan, maka sistemnya dia berubah menjadi bukti surat biasa, bukan lagi bukti penguasaan. Gitu. Nah, makanya di beberapa media sosial viral bahwa segera daftarkan kalau memang punya dasar rinci, karena lewat dari tahun 2026, maka dia jadi statusnya menurun, Pak ya? Menurun. Cuma memang yang saya lihat ya, ini perlu dikonfirmasi dari rinci yang saya pernah lihat itu, memang menurut saya sih agak bingung juga karena dia hanya menunjuk ada kelapa di daerah sini, betul. dari kuasai terus di wilayah ini hanya disebutkan seperti itu. Betul. Tidak ada delineasi wilayahnya, titik koordinat dan lain belum ada. Betul. Luasnya tidak pasti. Luasnya tidak ada. Batasnya tidak jelas. Batasnya bahkan tidak ada juga. Tidak jelas. Ya. Jadi bisa jadi kalau itu yang mau diikuti karena dia sebut titik-titik ini bisa jadi satu kampung itu milik satu orang gitu. Betul. Betul Pak Kadir. Sejauh mata memandang, Iya. nggak sekolah tanah-tanah ini ya biasa. Betul. Tanah-tanah zaman feodal seperti itu. Iya. Nah kalau ini saya mohon maaf Kak ya, saya potong sedikit. Nah ini kalau soal mengurus legalitas tanah kan banyak sekali nih warga yang merasa, yang ngurus tanah deh, karena kayaknya kita butuh biaya yang banyak begitu. Tinggi. Ribet. Ribet, Betul. tidak penting. Tidak mau jujur saya pakai jadi agunan deh. Iya. Kan biasanya ya, Iya. akan ada aktivitas ekonomi setelahnya gitu kenapa ngurusan. Itu ya betul dibilang tadi Safri. Bagaimana sih sebenarnya? Iya. Apakah ribet benar-benar ribet atau sebenarnya tidak nih? Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya isu itu ternegar juga sampai di kantor pertanahan. Nah, cuman memang harus digarisbawahi bahwa kami selalu menekankan bahwa proses pengurusan itu sebisa mungkin mengurusnya langsung ke pertanahan. Karena kenapa? Ketika berhubungan dengan kantor pertanahan melalui loket pertanahan, maka image yang muncul itu akan berubah otomatis. Mahal, oke, kita bahas dari sisi biaya. Untuk penerbitan sertifikat minimal ada 2 komponen biaya yang harus dibayar oleh si pemohon. Yang pertama, pada saat dia membayar PNBP. PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak. Ya. Si pemohon itu yang langsung membayar. Jadi sekarang kantor pertanahan tidak menerima uang cash. Jadi disarankan untuk membayar melalui mesin edisi atau di kantor pos atau di bank langsung. Nah, berapa nilainya? Nilainya itu sesuai dengan rumus perhitungan yang diatur oleh pemerintah. Diatur di PP 128 tahun 2015. Itu jelas biayanya. Dan itu tergantung berapa luas dari bidang tanah tersebut. Posisi strategisnya juga. Posisinya juga. Kenapa posisi? Karena biasanya kalau posisi strategis harga tanah per meter itu jauh lebih besar JOP. Kita bisa bandingkan yang di Pasar Baru, bahkan 1 per meter itu harga tanahnya bisa mencapai 3 juta lebih. Artinya semakin dekat dengan pusat keramaian, biasanya harga tanahnya tinggi. Nah, semakin tinggi harga tanah, biaya PNBP semakin besar. Untuk saya rumahnya lorong, Pak. Nah, gitu. Nah, itu. Ya, artinya jauh lebih murah Kak Di. Nah. Sudah Kak, sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, tapi itu biaya yang harus dia bayar. Nah, kemudian ada namanya biaya BPHTB. BPHTB ini biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu disetor pemohon langsung, nanti masuk ke kas daerah. Jadi itu stop, tidak ada hubungan dengan pertanahan. Bahkan saya kan pernah berurusan dengan pertanahan waktu pembangunan gedung. Yang saya tahu itu seperti disampaikan tadi Bapak ya, kami ngurus yang apa ini? Karena kan dipersyaratkan di peraturan itu kalau daerah yang sudah punya RDTR, betul, itu malah gratis untuk PPHTB-nya ya, kalau saya tidak salah. Apanya? Atau yang tadi itu. Jadi kami itu free, tidak ada pembayaran pada saat itu, pada saat ngurus. Ada satu komponen kalau saya tidak salah, ketika dia sudah ada RT/RW, keuntungannya untuk daerah, untuk masyarakatnya itu, maka tidak salah satu komponen itu tidak lagi berbayar gitu. Yang saya tahu justru dengan adanya RDTR, maka tidak ada hubungan dengan BPHTB sebenarnya. Iya. Mungkin yang dimaksudkan adalah dengan adanya zona nilai tanah mungkin ZNT. Jadi ZNT ini adalah pembagian harga tanah sebagai pengganti dari dari pajak PBB. Mungkin itu maksudnya. Tapi kalau RDTR itu kan terkait masalah tata ruang. Iya,
penataan ruang. Karena saya sempat ditanya juga dan saya maksudnya pengalaman saya ini mungkin akan dikonfirmasi ulang nantinya ya. Ada satu ketika ada RDTR, ada komponen yang kemudian biasanya yang terkait mungkin pemerintah daerah itu tidak kemudian dibayar lagi gitu. Oh, di Pemda berarti ya. Di Pemda saja. Gitu. Ya itu tadi kita bilang yang diserahkan ke Pemda itu yang Betul. tidak lagi kemudian dibayar. Dan alhamdulillah Mamuju untuk kota itu RDTR sudah ada. Iya. Alhamdulillah ya. Memang luar biasa ini Kabupaten Mamuju, pemerintah Kabupaten Mamuju. Nah, kita bicara soal tanah ini dari awal tadi sudah sangat teknis. Ini barangkali teman-teman editor bisa potong-potong nanti ya, karena bisa disebarluaskan kemudian dikolaborasikan dengan Instagram pertanahan ini. Nah, di banyak tempat, di banyak kasus nih Pak, kita sering lihat ada penggusuran lahan tanah ulayat nih, tanah adat, iya kan? Nah, bagaimana menetapkan tanah itu misalnya tanah adat dan bagaimana mereka bisa mempertahankan tanahnya nih Pak? Ya. Yang kerap kali diambil alih. Oke, siap. Nah, menarik ini membahas masalah tanah adat. Jadi memang Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, termasuk pensertifikatan tanah adat. Cuma yang menariknya adalah tidak semua tanah yang diakui sebagai tanah adat itu kemudian dapat berstatus sebagai tanah ulayat. Jadi gini, di dalam hukum adat disyaratkan bahwa salah satu wilayah untuk diangkat menjadi tanah adat itu minimal dia punya 3 komponen. Dia punya pemerintahan adat, punya pengurus adat, punya wilayah, dan punya aturannya. Aturan itu misalnya ketika dia melanggar, dia dilakukan hukuman adat. Hukuman adat, ada ya. Nah, hukum. Sulawesi Barat itu yang sepengetahuan saya ada beberapa wilayah yang diklaim sebagai adat, tapi ingat ada syarat tambahan bahwa kalau ketika dia akan diakui sebagai masyarakat hukum adat, dia harus punya perda, diperdakan. Peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, di Sulawesi Selatan itu hanya 2, Kajang dengan Toraja. Toraja ya. Seperti itu. Kalau di Sulawesi Barat, Sepengetahuan saya belum ada. Belum ada. Nah, tapi beberapa ada yang diakui sebagai tanah adat seperti seseorang kalau tidak salah di Majene. Ya, tapi itu belum terperdakan. Gitu. Jadi tidak ada salahnya mungkin melalui podcast ini juga bisa menjadi ajang penambah wawasan bahwa ya kalau memang ingin diakui oleh pemerintah maka Ya. Dan ketika 3 persyaratan itu terpenuhi, betul, pemerintah mau akui, segera nih kita dorong untuk buat perdanya. Segera. Nah, tapi menariknya adalah ketika dia disertifikatkan menjadi tanah adat, maka dia itu harus berbasis wilayah, Ya, betul. dan kepemilikannya itu tidak dapat dimiliki oleh perorangan, karena dia berbicara masalah tanah adatnya, pengurus adat, seperti itu. Itu yang jadi harus terlembaga juga yang mengklaim tanah adat. lembaga. Maksudnya yang sejak apa disampaikan Bapak tadi bahwa masyarakat adatnya ini betul-betul harus eksis gitu. Eksis, Ya, betul. melembaga. Wilayahnya jelas, dan memang kehidupannya masih ditopang sama Wilayah itu, tanah itu, betul. gitu. Apakah itu tanah produksi, betul. Penghidupannya memang di situ gitu. Di situ. Jadi tidak serta-merta 1-2 keluarga yang klaim nggak tanah bisa. adat ini tidak bisa ya. Dan kalau saya lihat kalau di Mamuju peluang itu terbuka untuk beberapa daerah terutama seperti Kalumpang ya, wilayah Kalumpang, Kalumpang, ya. Bela Kope yang mungkin ada Betul, beberapa. betul. Cuma memang itu tadi kita perlu mendorong nih perdanya kalau memang itu mau didorong jadi tanah adat ya. Jadi mungkin kalau lembaga-lembaga adat bisa mengadakan audiensi deh dengan pemerintah daerah untuk mendorong itu supaya bisa dilegalisasi. Nah, sehubungan dengan perbincangan kita tadi ini tentang tanah adat, kemudian hal-hal yang tercintai di depan, peran BPN nih, Kak, terhadap persoalan konflik tanah yang terjadi ini sebatas, maksudnya sejauh apa Kak, peran BPN di dalam mengatasi konflik-konflik tersebut yang kerap terjadi di masyarakat? Entah itu konflik antara warga satu dengan warga yang lain, ataupun warga dengan swasta, dan yang paling genting warga dengan pemerintah. Berbicara masalah kasus pertanahan itu kita bagi dulu, biar pembahasannya nanti lebih jelas. Ada yang disebut sebagai sengketa, ada konflik, ada perkara. Kalau sengketa itu permasalahan yang terjadi antar individu per individu. Saya dengan Pak Kadis itu sengketa. Biasanya dampaknya kecil, tidak ada yang bersengketa, hanya kami berdua, tidak ada dampak yang lain. Kalau dia sudah bersifat massa dan besar, itu disebut sebagai konflik.
Pak Kadis membawa keluarganya satu kampung, saya membawa satu kampung, bentrok, itu konflik. Dampaknya sudah besar. Ketika sengketa dan konflik ini tidak bisa diselesaikan dan masuk ke ranah pengadilan, maka disebut perkara. Nah, sekarang bagaimana di Kabupaten Mamuju? Mamuju adalah salah satu ibu kota. Mamuju adalah tempat ibu kota dan pasti sengketa konflik dan perkara besar. Dan itu terbukti beberapa pengaduan yang masuk, baik itu sengketa dan perkara, untuk Mamuju lumayan cukup tinggi dibanding kabupaten yang lain. Nah, aktivitas ekonomi tinggi ya. Betul, karena ada aktivitas ekonomi dan tanah ini kan bersifat tidak bertambah sementara penduduk bertambah. Nah, data yang masuk di kantor pertanahan Kabupaten Mamuju memang setiap tahun itu meningkat. Sengketa individu per individu. Syukurnya konfliknya itu kurang dan bahkan tahun ini belum ada. Kemarin ada yang viral kayaknya di Kalupku, Kak. Saya lihat di Facebook yang sampai orang berlarian di sawah itu, katanya konflik ini juga soal tanah. Oh, kalau mungkin yang dimaksud kasus yang sedang sidang mungkin. Iya. Jadi itu perkara memang sudah diputus beberapa minggu yang lalu oleh pengadilan dan sudah ada pemenangnya. Sudah ada pemenangnya, termasuk satu sertifikat itu dinyatakan tetap berlaku dan sah. Seperti itu. Nah, itu barangkali yang selalu kita bincangkan, Kak, soal sertifikat ganda itu. Barangkali kita bisa langsung. Iya. Kita lihat ya kasus yang viral kemarin ya, yang hampir di semua tayangan di Makassar, di mana terjadi ada sertifikat di atas sertifikat nih. Iya. Ini kira-kira persoalannya di mana? Iya. Mungkin saya tidak bisa terlalu masuk ke wilayah Makassar. Iya. Karena mungkin sejarah awalnya saya tidak tahu. Tapi kalau kita tarik ke Mamuju, memang ada beberapa pengaduan yang masuk di kantor pertanahan terkait dugaan tumpang tindih sertifikat dan sertifikat. Nah, ada beberapa yang pengaduan tersebut setelah kita cek ke lapangan sebenarnya tidak tumpang tindih, beririsan. Beririsan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mamuju ini kan dulu pemekaran dari Sulawesi Selatan. Nah, pada saat proses pembuatan sertifikat, dan ini banyak terjadi khusus tanah trans, Pak Kadis, Mamuju ini menarik juga kita bahas. Pemberian tanah transmigrasi itu kan luasnya sama, ukurannya sama, lebarnya sama. Anggaplah misalnya untuk lahan usahanya 10.000 meter persegi 1 hektar. Dan itu biasanya bentuknya kotak sama semua. Nah, ketika pembagian sertifikat ini oleh Kepala KUPT Transmigrasi diberikan ke masing-masing, si A yang diberikan lokasinya, ketika dia mengecek lokasinya, rawa. Pak UPT mau pindah deh, nggak cocok aja di sini. Saya mau pindah ke daerah sana. Pak UPT, oh ya oke, silakan pindah. Masalahnya ketika pindah, sertifikat yang dibawa sertifikat ditempatkan di rawa. Nah, itu yang menyebabkan tumpang tindih. Nah, ketika pengaduan itu masuk, mengadu ke BPN, BPN melakukan pengecekan ke lokasi. Ternyata diketahui sertifikat yang diklaim untuk lokasi di sana tidak di situ posisinya di tempat ini. Nah, itu yang kami maksud tidak tumpang tindih sebenarnya. Tapi karena modelnya sama, potong tahu istilahnya, kotak-kotak semua, peserta transmigrasi menganggap inilah lokasiku. Padahal di peta pertanahan, di peta transmigrasi bukan di situ lokasi yang sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya begini, bagaimana misalnya kalau ternyata diketahui tumpang tindih. Nah, ketika diketahui tumpang tindih, mekanisme di pertanahan itu diatur di Peraturan Menteri Agraria nomor 21 tahun 2020 tentang kasus pertanahan, penyelesaian kasus pertanahan. Ada dua mekanisme, Pak Kadis. Yang pertama, ketika dia masuk dalam kategori cacat administrasi, maka itu bisa dibatalkan oleh kantor pertanahan. Seperti misalnya kita keluar sedikit ke pagar laut misalnya. Pagar laut, tanda kutip ya. Nah, ketika diketahui ada cacat administrasi, maka menteri kan melakukan pembatalan sertifikat. Itu dilakukan oleh internal pertanahan dengan tahapan-tahapan tertentu. Nah, tetapi ada juga kondisi di mana dia tidak masuk dalam cacat administrasi, dia harus pembatalannya melalui pengadilan. Pengadilan bisa melalui pengadilan negeri, melalui gugatan perdata, atau pengadilan tata usaha negara. Jadi kita menganut kedua sistem itu, yang mana yang menurut kami ketika kesalahan itu kesalahan masalah objek, kesalahan pemberian hak, salah ukur, salah luas, itu masuk dalam kategori cacat administrasi. Nah, itu bisa dibatalkan oleh
pertanahan. Nah, ini satu hal yang menarik ya disampaikan Bapak tadi. Kalau toh tidak bisa diselesaikan secara administrasi bisa dibatalkan pertanahan, kalau toh tidak misalnya dibawa ke pengadilan. Ini yang menurut saya menjadi penting untuk kita edukasi masyarakat bahwa pengadilan ini adalah tempat menyelesaikan masalah gitu. Sehingga ketika ada keputusan jangan lagi ada konflik baru di lapangan. Menganggap saya dirugikan nih, sudah pernah ada sertifikatku. Tapi kenapa pengadilannya? Tidak. Jadi kita harus sepakat ketika masalah dibawa ke pengadilan, maka kita akan menyelesaikan masalahnya di pengadilan. Apapun yang menjadi keputusan pengadilan itu yang kita diterima. Betul. Itu yang menjadi penting. Okay. Jadi harusnya selesai kalau pengadilan sudah memutuskan, selesai Pengadilan, iya betul. Tidak di sana. Iya, dan itu juga masuk dalam kategori yang disebut ikaduku sepertinya. Itu kan sudah diputus oleh pengadilan. Sudah diputus sama Ya pengadilan. harusnya kita terima putusan pengadilan itu, karena memang kan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengadili ya. Pengadilan. Apapun hasilnya ya. Ya, kita harus tunduk sama itu. Sama pengadilan. Jadi ketika kita tidak tunduk terhadap itu, sudah pasti apa yang kita lakukan itu perbuatan melawan hukum. Betul. Seperti itu. Super sekali Pak Kandis. Iya, karena kan kami di kantor sering ngobrol nih soal pertanahan, soal tanah. Apalagi kalau kayak saya yang tinggal di Aksuri itu pernah ada satu momen Aksuri. diumumkan di masjid-masjid Pasti, Aksuri. pasti, ya. Bahkan saya pernah lihat di akun Instagramnya Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat itu membahas khusus untuk Aksuri. Betul. Iya, jadi ini diumumkan di masjid, kemudian diarahkan untuk semua ke pertanahan karena sertifikatnya kayaknya belum milik warga yang tinggal di Aksuri itu. Atau gimana Pak? Ya. Jadi gini, sertifikat itu kan ada 4 kalau nggak salah. Ada hak milik. Hak milik ini hak yang paling tertinggi. Kalau meninggal bisa diwariskan. Tidak ada jangka waktunya kecuali tanahnya musnah. Yang kedua HGB, hak guna bangunan. Diberi jangka waktu 30 tahun Pak Kades. Nah, bagaimana kalau BTN atau perumahan? Perumahan itu dia diberikan hak guna bangunan, dikasih jangka waktu 30 tahun. Nah, HGU itu diberikan jangka waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang. Tapi dia kegiatan untuk pertanian, kebun, perikanan. Kemudian ada hak pakai. Instansi pemerintah Pak Kades seperti kantor-kantor itu diberikan hak pakai. Itu berlaku selama dipergunakan. Kemudian ada wakaf. Wakaf untuk kegiatan ibadah. Nah, contoh misalnya Aksuri. Aksuri itu kan di mana diberikan untuk perumahan diberikan sertifikat hak guna bangunan untuk jangka waktu 30 tahun. Nah, bagaimana statusnya? Jika tidak diperpanjang 30 tahun, maka tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Gitu. Wow, menarik ini. Menarik ini. Jangan sampai ini. Apa yang tidak diwariskan ke kita Menarik. harusnya dibahas ya. Nah, ternyata setelah diketahui ada beberapa pemegang sertifikat yang sudah lunas di bank. Sudah lunas pembiayaannya di bank. Maka kemudian ketika dia lunas, maka dia bisa meningkatkan haknya menjadi hak milik. Kalau HGB, maka masih menjadi atas nama developer. Developer. Apapun ya pasti atas nama developer. Tapi ketika ditingkatkan menjadi nama si pemegang, dan itu bisa ditingkatkan. Nah, itu yang terjadi pada Aksuri. 2 tahun sebelum masa berakhirnya terjadi, itu harus dilakukan perpanjangan sebenarnya. Atau ketika, nah kredit kan sekarang rata-rata tidak sampai 30 tahun. Kredit di bank ya untuk pembiayaan. Untuk pembiayaan. Nah, setelah misalnya lunas, maka bisa dimohonkan untuk peningkatan hak menjadi hak milik. Maka statusnya sama dengan satu hak milik yang lain. Bisa diperjualbelikan, bisa dijaminkan, bisa dipecahkan. Kan itu rumah di Aksuri kan Sudah lunas. orang tua beli juga, orang tua beli bukan dari developer. Sekarang tadi pertanyaannya, yang berhak untuk memperpanjang ketika dia masih HGB itu developer ya? Betul, karena atas nama tercatat atas nama developer. Tapi seingat saya untuk perumahan itu tidak ada. Biasanya sebelum 30 tahun sudah meningkat semua karena sudah lunas, sudah lunas. Nah, kenapa kami melakukan penyampaian lebih awal kepada penghuni perumahan Aksuri untuk menghindari yang seperti itu. Untuk tertib administratif pertanahan, makanya kami umumkan. Segera begitu yang sudah lunas ingin tingkatkan, segera tingkatkan menjadi hak milik. Oke, yang paling konkret misalnya, berapa sih pembiayaan untuk itu gitu? Ya. Untuk peningkatan status. Nah, untuk peningkatan hak itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak. 50.000 Pak Kades. Urus cepat. 50.000. Sudah urus itu. Saya punya bapak sudah urus. Tapi mendaftarnya lewat loket kantor pertanahan, jangan lewat calo. Jangan lewat calo. Itu yang banyak kalau lewat calo lagi.
Ya, jadi ini paling penting ya apa disampaikan Pak Senol tadi, teman-teman semua masyarakat yang kemudian hari ini ingin mengurus tanah atau pokoknya berurusan lah terkait dengan pertanahan, jangan lagi menganggap pertanahan ini ribet, ngurus apa-apa pertanahan. Sekarang sudah disampaikan Pak Zainal, pertanahan itu begitu terbuka dan begitu memudahkan gitu untuk pengurusannya. Sehingga ayo rame-rame ke sana, enggak usah lagi pakai calo gitu. Dan sampai setelah ini kita dicari calo ini. Mohon maaf ini Kak, Pak Nazarudin. Iya. Pak Nazarudin. Iya. Jadi seperti itu ya. Penting sekali buat teman-teman pemirsa ini untuk mengetahui apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Nazarudin terkait dengan soal tanah. Karena kalau tidak, jangan sampai yang dikira warisannya teman-teman itu bisa diklaim sama orang lain kalau tidak diurus sertifikatnya. Nah ini tadi jadi contoh ya, kan di HGB nih, satu luasan nih. Ada yang sudah ngurus perseorangan untuk kemudian meningkatkan status kepemilikannya. Kalau misalnya ada yang tidak sengaja abai nih, 1-2 rumah tangga yang kemudian sampai hari ini atau bahkan lewat 30 tahun, dia tidak sempat mengurus nih. Apakah secara otomatis langsung dimiliki kuasai oleh negara? Ada perlakuan berbeda terhadap bekas pemilik. Jadi tetap diprioritaskan siapa yang menguasai. Seperti itu. Siapa yang menguasai. Kalau ternyata misalnya dia tidak menguasai, hati-hati. Kita juga punya peraturan pemerintah terkait tanah terlantar. Ini hati-hati. kan dia sudah dapat di BTN. Iya. Ternyata sudah 40 tahun tidak pernah orangnya datang ini. Betul. Dan sementara statusnya juga tidak dinaikkan. Betul. Berarti langsung Hati-hati, otomatis itu bisa masuk dalam kategori tanah terlantar. Iya, meskipun sebenarnya prosesnya tidak semudah itu. Jadi ada identifikasi, kemudian ada penelitian lapang, tahapannya panjang, tapi bisa masuk dalam kategori identifikasi tanah terlantar. Makanya kenapa BPN aktif melakukan evaluasi terhadap hak yang sudah diberikan. Sayang, pemerintah sudah membantu melakukan pensertifikatan, tapi kemudian tidak dimanfaatkan sesuai penggunaannya. Nah itu yang menariknya di situ. Ini menurut saya hal yang dasar yang perlu saya tanyakan. Seberapa penting masyarakat hari ini yang punya tanah, yang menguasai tanah untuk mengurus sertifikat? Iya. Karena kan banyak hari ini kita yang abai ini mau pusing apa semua tuh. Seberapa penting dan apa keuntungannya nih ketika mereka punya sertifikat? Menarik Pak Kadis, karena seperti ini, nilai ekonomi terhadap tanah itu semakin hari semakin meningkat. Betul. Yang pertama. Yang kedua, tanah tidak bertambah, penduduk bertambah. Akhirnya apa? Untuk memperebutkan tanah itu semakin besar. Yang ketiga, karena tanah tidak bertambah, penduduk bertambah, maka tingkat konflik akan semakin besar. Pasti. Oke. Sekarang kita aman karena mungkin orang-orang tua kita masih hidup, tapi ketika meninggal, pembagian warisannya bagaimana kalau tidak bersertifikat? Ketika misalnya terkena pengadaan tanah untuk pengadaan tanah untuk pembangunan umum, siapa yang akan diganti rugi? Nilainya pasti rendah. Betul. Ya kan? Yang ketiga, pensertifikatan terhadap tanah itu adalah untuk menjamin kepastian hukum, Pak Kadis. Ketika terjadi sengketa dan masuk di pengadilan akan melihat siapa yang punya alas hak, siapa yang punya sertifikat. Meskipun kita mengakui dulu nenek saya yang tidak diakui sekarang, tidak seperti itu. Karena segera urus sertifikat. Segera urus sertifikat. Itu penting sekali dan menarik Pak Kadis karena melalui podcast ini juga kita memberikan edukasi edukasi ke masyarakat. Bukan untuk bersama saja ya, untuk kita berdua jadi kayak penting sekali. Nah, sebelum masuk ke closing statement ini Kak, mungkin kita spill sedikit nih. Tips-tips cara beli tanah yang baik supaya tidak terjebak maklar, tidak terjebak mafia. Kalau saya beli nih, betul. Ternyata punya orang, betul lah. Betul. Itu yang salah. Menarik ini karena tanah itu kan sebagai aset nilainya sangat fantastis. Sebelum membeli tanah sebenarnya kita jangan hanya langsung mudah menerima, oh itu tanahnya, iya betul, iya berapa transaksinya berapa, 30 juta kayak bayar, selesai. Tidak seperti itu. Saran kami adalah segera sebelum melakukan transaksi jual beli, lakukan dulu pengecekan di kantor pertanahan. Apakah tanah yang akan dibeli ini aman? Aman dari sengketa, aman dari pengaduan, aman dari konflik, aman dari perkara. Lalu kemudian apakah memang si pemegang haknya dia
Seperti itu yang pertama. Nah, ketika dan kemudian selanjutnya jangan ragu untuk melibatkan tetangga batas. Pak, betul tidak dia yang punya? Betul. Ya kan? Karena Mamuju ini akan menjadi kota besar yang mungkin menyerupai Makassar dan Jakarta, di mana mafia tanah itu siap melihat dari berbagai peluang. Nah, ketika proses itu sudah dilewati, maka ketika yang akan kita lakukan transaksi jual beli tanah yang sudah bersertifikat, maka prosesnya selanjutnya adalah segera buatkan akta jual beli. Akta jual beli itu harus dilakukan di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Betul. Karena memang pejabat yang berkewenangan untuk mengurus masalah masalah akta tanah itu ya PPAT itu. Nah, Itu PPAT diurus di mana itu, Kak? Di notaris ya? PPAT dan notaris biasanya satu kantor dan orang yang sama. Tetapi khusus masalah tanah itu PPAT yang digunakan. Nah, hanya itu yang diakui ya? Itu diakui. Jadi hindari untuk ketika terget dengan harga yang murah, hindari untuk membeli secara diam-diam dan merasa untung ini. Belum tentu. Jadi mungkin salah satu tanahnya orang juga ya. Penting untuk kemudian melibatkan PPAT juga. PPAT. Nah, ini yang paling penting. Sekarang BPN itu sudah mengeluarkan aplikasi yang bisa dilakukan pengecekan secara mandiri. Nanti di Play Store ini kita bisa mendownload aplikasi Sentuh Tanahku. Wah, ini Nah, bagus ini. aplikasi Sentuh Tanahku ini Digitalisasi. kita bisa melihat di mana dan siapa bilang tanah. Itu caranya Pak di foto saja. Cukup dimasukkan, dicari letaknya, kemudian Titik koordinatnya, Pak, titik ya? koordinatnya, atau mungkin bisa melalui aplikasi, bisa melalui bumi.atrbpn.go.id. Itu lebih lengkap lagi tata ruangnya bagaimana di tempat itu, apakah sudah bersifat atau belum, nanti bidangnya akan muncul. Nah, ini yang kami sarankan untuk segera dilakukan. Kalau bisa dimilikilah aplikasi itulah. Nanti tinggal diketik saja Sentuh Tanahku, dia modelnya seperti ini. Oke, nanti editor taruh ya tautannya di bawah sini ya. Ada catatannya ya. Ya, supaya langsung bisa di-download buat para diakses ya. Betul. Ini yang banyak menyelamatkan, mencegah terjadinya sengketa. Teman-teman ingat, pastikan sebelum membeli tanah, menguasai bidang tanah, pastikan proses yang disampaikan Pak Nazarudin tadi itu dilakukan. Dan teman-teman, tidak terasa waktu kita panjang kali lebar ini bicara tanah, dan ini sangat insightful sekali. Teman-teman bisa mendapat banyak hal tentang edukasi pertanahan, dan sayang kalau teman-teman tidak dapat. Nah, baik, Kak, mungkin closing statement dulu dari Kak Nasar sebelum ke Kak U nih. Iya, yang pertama bagi pemirsa atau yang menyimak podcast kita pada malam hari ini, segera sertifikatkan tanahnya. Kemudian datang langsung ke kantor pertanahan, jangan melalui calo. Dan ketika Bapak Ibu sekalian masuk dalam situasi kantor pertanahan melalui loket, maka semua isu-isu yang disampaikan mahal, ribet, itu akan terpecahkan dengan sendirinya. Itu akan terselesaikan. Yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa tanah itu nilainya harus semakin fantastis. Semakin fantastis berarti tidak untuk kemungkinan karena nilainya bertambah, maka bisa membuat sengketa baru. Betul. Kalau tidak disertifikatkan. Apalagi ketika mafia sudah mulai masuk ya. Mafia sudah masuk. Dan ingat, Mamuju ini adalah salah satu kabupaten yang akan terus berkembang. Pasti. Berkembang. Kita tidak menginginkan kejadian-kejadian yang terjadi di Makassar misalnya sebagai contoh tadi. Terjadi di Mamuju juga. Terjadi di Mamuju juga. Dan sertifikat tanahnya, kemudian download aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengecek, melakukan antisipasi dini supaya tanah tersebut aman dari segala sengketa dan konflik. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Kak. Kak nih closing statement-nya. Oke, tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya, karena sudah begitu banyak informasi dari Pak Nasar. Satu yang pasti, untuk semua kegalauan, semua yang kita rasakan mengganjal, insya Allah pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Perpustakaan akan hadir memberikan edukasi dan literasi terkait itu, sehingga melahirkan Mamuju yang literat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk para dua narasumber kita ya, terutama untuk Kak Nasar dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju. Nah, saya tutup dengan satu kutipan yang harusnya teman-teman kutip juga. Jangan pernah takut mengurus tanah karena ada kantor pertanahan ya. Jadi segera saya ke kantornya. Soal
pusing atau tidak tahu menahu, nanti dijelaskan di pertengahan. Yang salah kalau kita merasa tahu daripada pertengahan itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Dinas Perpustakaan Karsipan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Salam literasi. Salam literasi.